Pembahasan matriks kali ini bersama saya Ernita dalam topik kesamaan dua matriks. Nah, pertama-tama kita akan memperkenalkan apa itu sebenarnya bentuk matriks. Bentuk matriks adalah elemen yang tersusun dalam baris dan kolom. Seperti pada gambar yang kita lihat di sini, yaitu baris pertama disimbolkan dengan A11, A12, hingga A1N. Artinya, matriks elemen A11 merupakan elemen yang berada di baris 1 dan kolom 1. Nah, secara arah mendatar itu menunjukkan baris dan secara arah vertikal itu menunjukkan kolom. Jadi, setiap elemen pada matriks ini disesuaikan dengan letak baris dan kolomnya. Kemudian, kita melihat jika ada matriks berordo M kali N, di mana ordo itu merupakan ukuran matriks, artinya M itu banyak baris dan N merupakan banyak kolom. Nah, kita perhatikan pada bentuk matriks berordo M kali N ini, kita lihat bahwa di ujung paling bawah sebelah kanan ada elemen AMN. Ini menunjukkan elemen yang berada di baris ke M, kolom ke N. Karena matriks tersebut berordo M kali N. Artinya mempunyai banyak baris sebanyak M dan banyak kolom sebanyak N. Nah, kemudian kita melihat lagi jika ada matriks persegi berordo N. Kita tahu bahwa namanya persegi selalu mempunyai ukuran yang sama. Kalau kita membahas mengenai bangun datar, maka persegi itu adalah bangun datar yang mempunyai panjang sisi yang sama. Maka pada matriks juga demikian. Berarti pada matriks persegi berordo N artinya mempunyai banyak baris N dan banyak kolom N. Nah, maka pada baris terakhir paling kanan kita melihat ada elemen ANN. Itu artinya elemen yang berada di baris ke N, kolom ke N. Kemudian kita bisa melihat lagi apa arti dari sebuah transpose matriks. Transpose berarti terjadi pertukaran. Sehingga kita bisa melihat bahwa matriks yang berordo M kali N jika ditransposkan akan menjadi matriks berordo N kali M. Nah, kita bisa melihat bahwa bentuknya seperti ini, yaitu A11, A12 hingga A1N yang terletak di baris 1 jika ditransposkan maka A11, A12, A13 hingga ke A1N akan terletak di baris kolom 1. Jadi terjadi pertukaran antara letak elemen yang ada di baris 1 berubah menjadi elemen yang berada di kolom ke-1. Begitu juga dengan baris kedua akan berada menjadi kolom kedua setelah ditransposkan. Nah, mungkin pada pembahasan kali ini saya tidak membahas lebih lanjut jenis-jenis matriks yang lainnya, walaupun kita bisa melihat mungkin pada buku matematika banyak jenis-jenis matriks yang lainnya. Tapi di sini kita akan membahas antara matriks persegi, transpose matriks, dan khususnya pada kali ini kita akan membahas mengenai kesamaan dua matriks. Nah, sebelum kita sampai pada kesamaan dua matriks, saya akan memberikan contoh mengenai transpose matriks tadi. Misalnya, kita mempunyai matriks seperti ini yang berordo 2 kali 3 karena mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama mempunyai elemen 3, 1, dan 5. Baris kedua mempunyai elemen 2, 4, dan 0. Nah, jika ditanya elemen yang berada di kolom pertama, maka elemen yang berada di kolom pertama adalah 3 dan 2. Elemen yang berada di kolom kedua adalah 1 dan 4. Elemen yang berada di kolom ketiga adalah 5 dan 0. Nah, jika matriks A ini kita transposkan, maka matriks A transpose ini akan berubah ordonya menjadi 3 kali 2. Yaitu 3, 2 yang berada di kolom pertama akan ditransposkan akan menjadi matriks yang berada di baris pertama. Nah, begitu juga baris kedua 2, 4, 0 jika ditransposkan akan menjadi elemen yang berada di kolom kedua yaitu 2, 4, dan 0. Nah,
untuk transpose matriks saya hanya membahas sekilas. Nah, untuk kali ini kita akan sampai pada kesamaan dua matriks. Nah, kenapa dikatakan dua matriks itu sama? Ya, jika pertama kita bisa mengecek apakah dua matriks itu sama atau tidak, kita bisa melihat dari ordo yang sama. Kemudian kita bisa melihat elemen yang bersesuaian. Dalam hal ini adalah letak elemen matriks tersebut. Untuk semua I dan J dalam hal ini adalah mengenai baris dan kolom haruslah sama. Nah, jika kedua syarat ini dipenuhi, maka dua matriks tersebut dikatakan sama. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat bahwa jika kita mempunyai matriks A dan B, di mana dikatakan di sini bahwa matriks A dan matriks B ini adalah sama, maka ditentukan nilai X, Y, Z, A, B, C, D, E, F yang berada di dalam matriks tersebut. Variabel yang belum kita ketahui dapat kita tentukan. Yaitu ingat kembali bahwa setiap dua matriks yang sama maka akan memiliki ordo yang sama. Sudah jelas dari contoh kita melihat ada ordo yang sama. Kemudian syarat kedua adalah kita melihat letak elemen yang bersesuaian harus sama. Nah, kita mulai dari baris pertama. Supaya jangan ada yang ketinggalan nilai variabelnya, kita bahas baris per baris. Nah, kita mulai dari baris pertama, kolom pertama. Yaitu ada 6 dan X. Maka X sama dengan 6. Dari sini kita bisa melihat letak yang bersesuaian harus sama. Kedua, kita bisa melihat dari baris pertama, kolom kedua. Yaitu X tambah Y sama dengan minus 2. Selanjutnya kita bisa melihat lagi yang ada di baris pertama kolom ketiga, yaitu Y tambah Z sama dengan minus 3. Nah, selanjutnya kita melihat lagi baris kedua. Karena baris pertama telah habis elemennya, maka kita lanjut ke baris kedua. Kita akan dapatkan bahwa Z kurang A sama dengan minus 1. Kemudian kita akan dapatkan lagi baris kedua kolom kedua, yaitu B sama dengan 1. Dan baris kedua, kolom ketiga, kita akan dapatkan B tambah C, 2C sama dengan 0. Nah, selesai baris kedua. Kita lanjut ke baris ketiga. Kita akan dapatkan minus 1 sama dengan X tambah D. Kemudian kita melihat lagi baris ketiga, kolom kedua. Kita dapatkan Y kurang E sama dengan 0. Dan terakhir, baris ketiga, kolom ketiga. Kita dapatkan E tambah F sama dengan 1. Nah, dari persamaan yang kita tuliskan di sini, kita mempunyai 9 persamaan. Nah, dari ke-9 persamaan itu, kita akan mencari satu persatu nilai variabel yang belum diketahui. Kita akan mulai dari X tambah X sama dengan 6. Yang ada di baris pertama, kolom pertama. Ini sudah jelas ya. Kemudian di baris pertama, kolom kedua, kita mempunyai X tambah Y sama dengan minus 2. Nah, maka dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai X yang sama dengan 6 tadi kita substitusikan. Kita bisa mendapatkan nilai Y, yaitu minus 8. Nah, selanjutnya di baris pertama, kolom ketiga, kita dapatkan Y tambah Z sama dengan minus 3. Nah, dengan mensubstitusikan nilai Y yang sudah kita dapatkan dari baris pertama, kolom kedua, kita akan dapatkan nilai Z. Nah, selanjutnya kita masuk ke baris kedua, kolom pertama. Z kurang A sama dengan minus 1. Nah, dari nilai Z yang sudah kita peroleh tadi, kita substitusikan. Z sama dengan 5, sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 6. Nah, selanjutnya untuk baris kedua, kolom kedua, kita jelas sudah mendapatkan variabel B, yaitu sama dengan 1. Nah, di baris kedua, kolom ketiga, kita dapatkan B tambah 2C sama dengan 0. Jika kita substitusikan nilai B sama dengan 1, maka kita akan dapatkan C itu bernilai minus setengah. Nah, selanjutnya kita melihat yaitu di baris ketiga, kolom pertama. Nah, kita akan dapatkan bahwa X tambah D sama dengan minus 1. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa X
6. Kita sudah dapatkan nilai X 6. Maka 6 tersebut bisa kita substitusikan ke dalam persamaan sehingga kita akan mendapatkan variabel D, yaitu minus 7. Selanjutnya, kita melihat yang ada di baris ketiga kolom kedua, yaitu Y kurang E sama dengan 0. Dan dari sini kita akan dapatkan bahwa dari nilai Y yang sudah kita dapatkan, yaitu minus 8, kita substitusikan sehingga kita bisa memperoleh nilai E sama dengan minus 8. Nah, terakhir yang ada di baris ketiga kolom ketiga, yaitu E tambah F sama dengan 1. Dengan mensubstitusikan nilai E, maka kita akan mendapatkan nilai F 9. Nah, demikian mengenai penjelasan kesamaan dua matriks. Harap bisa dipahami dan bermanfaat.